Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber materi parenting, Bapak Oktastika Badai Nirmala. Saestu namanya Badai, Pak. Masya Allah ya. Saya tidak akan berbicara meskipun pikiran saya melayang-layang kenapa orang tuanya memberi nama Badai. Cuman insya Allah ini adalah badai-badai kebaikan, sehingga mengantarkan beliau bisa rawuh di Kabupaten Trenggalek, bersilaturahmi dengan seluruh murid dan wali murid yang ada di MTS 4 Trenggalek dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama yang sangat-sangat saya banggakan, beliau bapak saya, Bapak Mas Ipin juga, Bapak Pengawas Madrasah Sanawiyah, Bapak Nur Muslimin, Bapak Kepala MTSN 4 Trenggalek, Bapak Azan, Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati MTSN 4 Kabupaten Trenggalek, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, 8, 9 dan adik-adikku siswa-siswi kelas 7, 8, 9 yang sangat-sangat saya cintai. Izinkan saya sebelum saya memberikan materi, saya ingin menyampaikan surat cinta yang tadi saya tulis dan saya rasakan kepada panjenengan semua. Tumbas alen-alen tentasik madu, MTSN 4 Trenggalek, aku padamu. Masya Allah. Bapak Ibu, pertama-tama saya meminta kita semua senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita diberi karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sareng-sareng bermukadimah, belajar sareng-sareng, bertumbuh sareng-sareng dalam lingkungan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sepulang dari sekolah ini kita harus yakin dan percaya Allahu Akbar, Allah telah membukakan langkah hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaat yaumul akhir dan senantiasa cinta kita hanya dipastikan tercurah pada keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, satu-satunya manusia sempurna yang patut kita cintai. Jadi kalau ada siapapun yang meminta cinta dari kita, bilang dengan tegas, saya hanya mencintai Allah dan Rasulullah. Leres? Ayo, kalau leres tepuk tangannya yang paling kencang. Sekali lagi, ayo sama-sama katakan dengan bunda, dengan sangat tegas. Kalau ada yang meminta cinta dari kita, kita jawab dengan tegas, cinta kita hanya untuk Allah dan Rasulullah. Ayo sarang-sarang, 1, 2, 3. Cinta kita hanya untuk Allah dan Rasulullah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya berdiri di sini sebagai Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, tapi sejujurnya saya hanyalah perempuan biasa. Saya ibu dari 3 orang anak, di mana saya pun tidak memiliki waktu untuk diri saya sendiri. Saya adalah seorang anak, juga seorang ibu, tidak hanya bagi 3 orang anak, tapi ternyata bagi 850.000 masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mengharapkan dan menantikan saya menjalankan amanah dan fungsi saya sebagai seorang bundanya Kabupaten Trenggalek, yang nyatanya itu adalah perasaan yang sangat membahagiakan, anugerah yang sangat membahagiakan yang pernah Tuhan berikan kepada saya. Pada waktu itu usia 23 tahun, saya masih bertanya-tanya kenapa Tuhan menempatkan saya di tanggung jawab yang tidak kecil ini,
di mana pada saat itu saya masih memiliki satu orang anak yang masih merah, usia 3 bulan, dan saya berkeliling berkenalan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek hingga pada pelantikan pertama Bapak Bupati Muhammad Nur Arifin pada saat itu menjadi wakil bupati. Saya sedang mengandung anak kedua, dan itu karomahnya, hasil asli dari Kabupaten Trenggalek. Jadi saya punya 2 anak yang itu entitasnya, darah dagingnya yang menghamili saya adalah Kabupaten Trenggalek. Tepuk tangan untuk Kabupaten Trenggalek. Jadi saya keliling dengan kondisi hamil ketika kampanye pertama. Kampanye kedua saya juga ternyata ketika Mas Ipin dilantik menjadi PLT Bupati, ketika Mas Emil Dardak naik, pada saat itu saya hamil anak ketiga, dan alhamdulillah anak terakhir laki-laki. Sebagai seorang ibu, saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi ideal, karena kata ideal, kata sempurna itu tidak mungkin ada. Makanya kenapa setiap kurikulum yang ada selalu mengajak semua orang tua untuk menjadi orang tua hebat. Apa bedanya orang tua hebat dan orang tua biasa? Orang tua biasa itu sejatinya sering mendengar ilmu-ilmu parenting seperti ini, baik online, baik offline. Di digital itu banyak sekali bagaimana kita belajar menjadi orang tua hebat. Ilmu-ilmunya banyak. Bagaimana memberikan afirmasi positif kepada anak, pendidikan merdeka bagi anak, dan lain sebagainya. Tapi orang tua biasa itu hanya sekedar tahu, tapi tidak melakukan. Nah, ketawa nih Pak Badai. Benar ya Pak ya? Jadi kebanyakan kita tahu handphone itu tidak terlalu bagus bagi anak, tapi kita cuma berhenti di kata tahu. Ibarat kata, ketika dulu Mas Ipin kenal saya, wah Bu Novita ini kayaknya cocok saya jadikan istri. Hanya tahu, tapi tidak ada pendekatan, ya nggak jadi-jadi. Nah itu ibarat katanya begitu. Nah sebagai orang tua, ketika kita tahu ilmunya, maka kita mau. Nah ada kata mau berkorban, mau bersusah payah, mau effort, berjuang untuk menerapkan ilmu yang kita tahu, sehingga ada kemauan, lahir kemauan untuk menerapkan. Nah, saat ini Bapak Ibu hadir di sini, kita tahu dan akan belajar bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan dunia digital, karena diakui atau tidak, dunia digital tidak bisa kita demo dan hilang begitu saja. Jadi kalau katanya Pak Sanusi memang benar, saat ini zaman sudah berubah, dan PR-nya bukan kita melarikan diri, mengundurkan diri, kita pergi sampai ke Arab Saudi, ujung-ujungnya juga berbeda zamannya. Salah satu tugas kita paling utama adalah beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan saya berpikir Bapak Ibu bahwa tantangan era transformasi saat ini, transformasi digital, ini lebih parah daripada perjuangannya Bung Karno dulu. Parah. Kalau Bung Karno yang menjajah orang luar. Nah, saat ini kita sedang dijajah bangsa kita sendiri. Tidak mungkin kita memerangi pribumi sendiri. Ternyata yang membuat konten negatif orang Indonesia sendiri, yang menghack orang Indonesia sendiri, yang menyebarkan situs-situs pornografi orang Indonesia sendiri. Lalu bagaimana kita bisa memerangi bangsa kita sendiri? Nah, di sisi lain ada banyak kebaikan yang diberikan oleh dunia digital, yaitu kemudahan kita untuk mendapatkan pelajaran. Kalau dulu saya harus bersusah payah untuk bisa duduk di bangku sekolah, seperti panjenengan semua yang ada di sini, saat ini sekolah bisa dilakukan di mana saja karena adanya kebaikan digital. Bapak Ibu yang ada di sini tuh harus bersyukur. Panjenengan itu jauh lebih beruntung dari saya. Saya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya harus berjualan kerupuk untuk bisa duduk di bangku kuliah.
untuk duduk di bangku sekolah. Kenapa? Karena saya tidak lahir dari keluarga yang mampu untuk menyekolahkan saya. Nah, lalu sekolah mana yang saya pilih ketika saya harus diberi kepercayaan orang tua saya memilih sekolah? Saya memilih sekolah madrasah di Surabaya. Dan saya bersyukur kalau tidak ada madrasah yang berhasil mendidik saya hingga berdiri di titik ini, saya tidak mungkin bisa ada di titik ini melalui banyak sekali luka-luka yang harus saya perjuangkan sendiri. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita bertumbuh bukan berarti jalan itu harus lurus saja. Tadi saya perjalanan dari Trenggalek ke tempat ini, banyak lubang-lubang yang saya harus lalui. Tapi ternyata pas saya tanya, ini Trenggalek apa Tulungagung? Oh aman, ternyata Tulungagung yang bolong-bolong. Kalau tidak saya demo Bapak Bupati. Kok istrinya disuruh gelunjatan begitu. Oke. Nah, luka-luka itu Bu, yang membesarkan, yang mematangkan, yang mendewasakan saya hingga pada hari ini. Saya izin untuk berjalan ya. Saya bersyukur saya punya konstruk pemikiran positif, dan ini semua saya yakin tidak mungkin lahir kalau saya tidak memilih pendidikan madrasah untuk mendidik diri saya. Ketika saya dilukai pada waktu itu SD, saya mengalami bullying pertama di hidup saya. Nah, tadi mungkin disampaikan ya Bapak Bandai. Bullying pertama saya alami ketika SD kelas 2, 3, 4 sampai kelas 6. Mulai dari verbal, non-verbal, saya tidak pernah tahu kenapa, apa alasannya saya mendapat bullying. Tapi yang saya tahu ketika saya mendapat bullying, saya pulang dari sekolah, saya hanya berdoa, ya Allah, maafkan teman-temanku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan itu adalah dosa yang besar. Nah, bagaimana PR kita sebagai orang tua untuk membuat konstruk pemikiran anak itu bisa melihat masalah dengan sudut pandang positif. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita mau menghalangi anak-anak tidak memakai sosial media, itu tidak mungkin. Tapi PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana anak ini dididik pola pikirnya agar melihat sosial media ini dengan sudut pandang yang positif. Nanti saya akan kasih tahu cara-caranya bagaimana. Nah, dari bully ke bully ini, ternyata ini adalah cara Tuhan menyayangi saya. Karena katanya orang yang dizolimi adalah orang yang doanya itu udah tidak terhalang gitu ya. Jadi jarak antara saya mengucap kata-kata doa dengan Tuhan mengabulkan doa itu Masya Allah sekali, dan ini memang benar-benar saya alami. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kata Pak Sanusi, orang tua itu harus membuat anak-anaknya lebih hebat dari orang tuanya. Kita harus paham, jangan beri kenyamanan pada anak-anak. Berikan dia tantangan, berikan dia luka, berikan dia terjatuh, biarkan dia terjatuh berkali-kali sehingga dia tahu caranya berdiri. Dan tidak ada orang hebat kalau tidak melalui sakit yang besar juga. Jadi ibarat kata orang tua saya ketika mendidik saya dulu, orang besar itu ujiannya juga besar. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang cuman diuji misalnya sudah sayang tapi tak kunjung ada kepastian, sudah hancur hatinya, bagaimana mau jadi orang besar? Laras gak? Nah, karena adanya sosial media, kita seringkali terpanah bahwa kehidupan itu hanya seputar tentang percintaan. Tapi perjuangan Islam di dalamnya itu semua sudah menjadi bias. Kita itu masih harus berjuang loh ibu-ibu. Apa yang diperjuangkan? Agama Islam, nilai-nilai Islam. Tidak hanya memperjuangkan perut kita sendiri, diri kita sendiri, tapi kita harus menjadi penerusnya Rasulullah. Meskipun kita tidak mungkin sesempurna Rasulullah. Nah, ini yang nanti saya akan berikan perlahan untuk panjenengan semua. Mungkin next.
Boleh saya pegang? Nah, ini kalau tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang, tapi biasanya kalau sudah sayang tak kunjung ada kepastian. Jadi saya satu-satunya yang sangat saya cintai di sini Mas Ipin, karena satu-satunya laki-laki yang memberi saya kepastian. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ya, saya lahir. Kenapa Pak? Kepastian hukum dan lain-lain. Ya benar. Saya Novita Hardini saja nama saya, tapi kalau lengkapnya karena saya sudah dikitbah oleh Bapak Muhammad Nur Arifin, ya nama beliau nempel menjadi nama saya. Saya lahir 22 November tahun 1990. Nah, ini anaknya Pak Sanusi beneran ini. Saya masih 32 tahun hari ini. Lalu saya menjabat sebagai pendamping atau ikut jajaran birokrasi itu sejak 2016. Lalu saat ini saya punya Uprintis Indonesia, di mana ini adalah organisasi yang ditunjuk langsung oleh Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, untuk bisa mendampingi UMKM perempuan se-Indonesia. Dan saya harus memastikan bahwa program-program kementerian harus mengutamakan Kabupaten Trenggalek. Kemudian saya tergabung juga di WIN, Womenpreneur Indonesia Network, di mana ini adalah program utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga, di mana saya sebagai Director of Public-nya. Nah, ini kurang lebih ini ya penjelasannya, experience-nya. Mungkin di sini kalau disuruh sebutkan nggak cukup, karena saya minta Mbak Devi kenapa saya jualan kerupuk tidak dimasukkan di sini, karena itu termasuk experience juga. Kenapa saya bersyukur menjadi penjual kerupuk? Karena ketika saya berjualan kerupuk, saya menawarkan dari satu pintu ke pintu yang lain. Kurang lebih ada 100 pintu yang saya datangi, 99 pintu ditutup untuk saya. Mental, kita berbicara mental. Tidak ada orang hebat yang mentalnya lemah. Jadi kalau panjenengan mau jadi pemimpin, baik itu lurah, polisi, kemudian TNI Laut, TNI Darat, semuanya, maka mulailah dari membangun mental terlebih dahulu. Ketika kita ditolak, ketika kita ditutup, bahkan dibanting pintunya, saya mengalami, saya hanya berpikir, saya sudah semakin dekat dengan pembeli yang menyukseskan saya. Itu saja. Meskipun setiap hari saya hanya mendapatkan satu pembeli yang membeli kerupuk saya. Nah, ini terjadi. Bagaimana saya bisa menjadi generasi alfa sejak saya kecil. Jadi saya akan membagikan bagaimana cara bapak saya pendidik saya. Pada saat itu, bapak saya lahir 1934, jauh sebelum Indonesia merdeka, 34. Setiap hari saya didongengin. Nah, ngomongin dongeng, mungkin tadi Pak Bade ngomong storytelling. Storytelling ini penting, Bu, kepada anak. Jadi jangan biarkan anak itu lebih dekat dengan temannya, tantenya, tapi biarkan anak itu dekat dengan kita, orang tua yang membuat dan melahirkannya. Nah, saya setiap hari itu didongengin, storytelling. Bagaimana seorang pemberi dongeng itu malah bukan ibu, tapi bapak. Wah, di sini masuk lagi materi bahwa program 1 jam bersama ayah 1 hari itu sangat-sangat efektif pada pertumbuhan anak kita. Gen kecerdasan itu nurun dari ibunya, benar. Tapi tidak ada anak yang sukses kalau tidak dekat dengan bapaknya. Itu sudah penelitian, boleh dilihat di mana-mana. Benar ya Pak Badai? Saya dikoreksi kalau saya kalah. Dan ternyata saya flashback lagi ketika saya masih SD, di usia panjenengan semua. Yang mendongengi saya itu memang bapak saya. Setiap hari saya didongengi bagaimana sejarahnya Surabaya, bagaimana sejarahnya Banyuwangi, bisa dinamakan Banyuwangi. Saya didongengin masalah sejarah-sejarah, bagaimana dulu bapak berjuang untuk sekolah itu sampai sembunyi-sembunyi dari Belanda, kan bapak pribumi soalnya.
Didongengin, setiap hari didongengin dari bapak saya. Lalu saya berpikir, Pak, saya mau niru gayanya Agnes Monica ya. Pada saat itu ada Agnes Monica kan booming Pak ya. Saya SMP waktu itu. Booming Agnes Monica. Siapa yang gak kepengen jadi Agnes Monica? Singer, kaya, pinter ya. Tapi bapak saya gebrak meja. Gebrak meja, gak setuju. Saya ditantang, kalau kamu mau meniru, saya dibukakan TV berita pada saat itu, nih, tiru Sri Mulyani. Saya pada saat itu berpikir, ini cantiknya dari mana? Ini iya, terkenalnya dari mana? Kan saya masih anak-anak Pak. Tapi ketika sampai saat ini, diakui atau tidak, ternyata Ibu Sri Mulyani adalah wajah cantik Indonesia yang keluar karena intelektualnya. Jadi bagi teman-teman yang mau cantik, semua perempuan itu cantik, jangan ada yang minder. Cantik itu bukan karena hidungnya mancung, bibirnya merekah, mukanya tirus, tidak. Tapi cantik itu keluar dari dalam diri kita. Pertama hati kita, pertama iman kita, kan hati iman. Kedua intelektual kita. Nah kalau katanya Pak Sanusi, yang bisa menyelamatkan kita ada dua hal, iman dan keilmuan. Nah ini saya bahas di masalah penelitiannya. Nah setelah saya didongengin Bu, beliau itu sosok TNI ya. Oh pendidikannya sangat-sangat sangat-sangat disiplin, sangat-sangat keras gitu. Tapi anehnya ketika saya mendapat punishment, hukuman, saya tidak pernah terluka hatinya. Saya sadar saya pantas menerima punishment. Nah artinya apa? Bagi orang tua saat ini itu perlu tarik ulur anaknya. Jadi boleh disayangi, tapi tahu kapan waktunya anak itu tahu rules di dalam rumah. Kebanyakan anak itu ngomong, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jangan diketawain ya Bu. Ini nanti kalau masuk TikTok saya viral loh. Itu karena orang tua di dalam rumah belum menetapkan rules yang jelas pada anak-anaknya. Jadi anak itu ibarat kertas putih Bu. Anak itu bebas, merdeka pikirannya. Tapi ketika ada tulisan rules, perbuatan baik, perbuatan dosa, ya, wajib, sunnah, dan itu diterapkan di dalam rumah, anak menjadi jelas. Maka dari itu di sini saya sampaikan bahwa parenting itu harus clarity, harus jelas. Boleh makan permen, boleh tidak. Boleh makan gula, boleh tidak. Nah, kadang-kala kalau kita melarang anak-anak kita main HP, tapi kitanya sendiri main HP dan kita nonton sinetron, itu membingungkan bagi diri anak. Jadi kadang-kala saya itu kenapa bisa ada di posisi ini, saya selalu mengibaratkan Bu, saya ini setara dengan anak-anak saya. Saya tidak sedang berusia 32 tahun kalau berbicara dengan anak-anak saya masih PAUD. Jadi saya usahakan sebisa mungkin saya itu selalu kneel down, selalu duduk di bawah, berbicara melihat matanya, dan seolah-olah saya itu sebaya dengan mereka. Nah di situ saya tahu kebutuhan mereka bagaimana dan bagaimana kita bisa menarik mereka untuk mengikuti kita secara perlahan. Saya punya cerita, nah ini menyamakan persepsi, artinya kita harus setara ya. Nah saya punya cerita tentang sosial media. Saya punya aturan di dalam rumah bahwa tidak boleh anak-anak dipegangin HP. Bahkan aturan ini harus saya konsistenkan mungkin ketika anak-anak kuliah. Jadi ketika anak-anak SMP, SMA, sebisa mungkin saya tidak memberikan mereka handphone. Jadi kalau mereka ingin berkoordinasi, bisa melewati Mbak Devinya mereka. Atau nanti siapa? Tantenya atau siapa? Kenapa saya setting seperti ini? Agar orang dewasa ikut terlibat di dalam kehidupan remaja mereka, tapi tidak yang terlalu ikut campur. Paham ya Bu ya? Jadi kalau anak dibebaskan sudah punya nomor handphonenya masing-masing, saat SD malah kelas 2 Pak, banyak loh di Kabupaten Trenggalek yang orang tuanya sudah memberikan hadiah handphone dan nomornya. Mereka baik Pak, mereka baik, tapi
mereka itu masih seperti kapas, ya, yang bisa terbang ke kanan ke kiri. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah plastiknya. Kalau katanya lagunya Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, nah ini yang anak-anak pasti tahu ya. Bapak itu jemari, ibu adalah pena. Ya, katanya begitu ibarat kata. Nah, maka dari itu saya mengajak semua orang tua yang ada di sini menjadi plastik yang melindungi kapas atau anak-anak sebisa mungkin. Nah, kita harus tahu bahwa teknologi itu, HP dan lain sebagainya, itu tidak hanya Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok, tapi ada WhatsApp, ada handphone, WhatsApp, nomor, SMS. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita tidak terlibat dalam pembangunan anak-anak, pendidikan anak-anak, ketika anak-anak jatuh cinta, maaf saya sampaikan di sini, itu naluri yang tidak mungkin bisa ditolak. Jatuh cinta itu sebenarnya kalau kita ilhami, itu adalah cara kita mengimani sebenarnya, wah ciptaan Allah ini indah ya. Kalau kita melibatkan iman, itu akan menjadi indah. Tapi kalau tidak ada iman, itu akan menjadi nafsu. Kalau sudah menjadi nafsu, kalau ditolak akan menjadi dendam. Kalau sudah ada dendam, ada racun. Nah, racun ini menyebabkan apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran IT. Misalnya anak SMA berkenalan 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, putus, salah satunya tidak merasa ikhlas diputuskan, disebarkan tindakan asusila, privasinya dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi Bu, karena orang tua membiarkan anak-anak bermain handphone sendirian. Jadi tolong di kesempatan yang baik ini saya meminta, lindungilah anak-anak kita, terutama perempuan. Ketika anak-anak dewasa nanti, anak-anak kita tidak selalu benar. Ada kalanya mereka berbuat salah. Tapi ketika kita melindungi mereka, artinya kesalahan itu bisa menjadi hikmah bagi mereka. Itu ya, kalau setuju tepuk tangan yuk bagi kita semua. Nah, ini kita belajar di sekolah kan komputer, kemudian lahir internet. Dulu saya SMP itu masih belajar di komputer sini, masih ngomongin tentang hard disk, belum ada flash disk ya, masih yang kotak besar gitu. Sekarang ada internet, kemudian ada telepon seluler, mulai dari handphone yang besar sampai sekarang kecil, sekarang tambah besar lagi ada. Terus kemudian ada situs jejaring sosial. Nah, di sini tidak hanya masalah situs-situs terlarang, kadang-kala mengumpat itu juga kata-kata kasar ya, itu juga bukan etika yang positif bagi diri anak. Lanjut. Nah, harusnya kita itu menggunakan teknologi ini dengan sangat bijaksana. Sebenarnya kalau teknologi ini digunakan dengan sangat bijaksana, saya akan menceritakan betapa mudahnya mencari uang melalui teknologi. Saya punya masyarakat namanya Pinky. Beliau adalah S1 pertanian dari Universitas Jember. Beliau warganya Watulimo. Nah, ingat KTP-nya masih KTP Watulimo. Mbak Pinky ini sehari bisa menghasilkan 12 juta rupiah hanya dengan berjualan anggrek. Anggreknya dijual di mana Bu? Di mall apa di mana? Di Shopee. Cuman di Shopee sehari 12 juta. Nah, kalau kita ingin dekat sama anak-anak, bersahabat dengan anak-anak, jangan banyak larangan, tapi dukungan. Di dalam dukungan ada perlindungan. Nah, caranya bagaimana Nak? Ayo kita belajar sama-sama yuk teknologi yuk. Belajar kemana ya? Pokoknya ada pembukaan belajar IT dan lain sebagainya, kita ikut. Kita belajar yuk gimana caranya nambah penghasilan di dalam rumah. Jualan tempe keripik, jualan tahu, susu, jualan apapun. Atau panjenengan punya kerajinan baju, kerajinan apapun, panjenengan jual. Itu bermanfaat positif. Nah, ketika anak-anak sudah dilatih dengan orang tuanya, anak-anak tuh pasti ikut kok. Lanjut. Nah, kemudian informasi di IT itu banyak. Mulai dari politik, pendidikan ya,
keuangan, semuanya sudah diberikan di internet dengan mudah dan gratis. Komunikasi juga bisa langsung dilakukan tanpa harus dulu bersurat ya, pakai kotak pos, dan kita harus naik kereta untuk bisa bertemu. Sekarang ada Zoom, bener ya? Ada Zoom, semua bisa bertemu dalam waktu yang sama, berapapun jaraknya, entah kita di Trenggalek, di Watulimo, atau Bapak Ipin di Rusia, tetap bisa ngobrol gitu. Nah, yang baiknya Kabupaten Trenggalek telah membuka fasilitas tanda tangan Pak Lurah, tanda tangan Pak Camat. Kalau ada kebutuhan apapun, tidak perlu ketemu Pak Camat ya. Nggak tahu nanti Pak Lurahnya misalnya di Amerika atau di Singapura, Pak Lurah Tasikmadu misalnya. Tapi masyarakat atau perangkatnya butuh tanda tangan, semua langsung dokumennya dari e-dokumen. Nah, ini sudah dilakukan loh Pak, Bu, di Trenggalek. Artinya kan internet ini tidak sepenuhnya jahat, tapi kita harus benar-benar melindungi anak-anak untuk sama-sama melihat internet dengan sudut pandang yang positif. Kemudian menstimulus kreativitas. Nah, kalau Bapak Ibu punya Instagram, ada yang tahu Instagram saya apa? Ada hadiahnya. Ayo angkat tangan. Mbak Devi bawa hadiah? Ya, ayo. Kita berbicara Instagram. Bapak, Ibu, adik-adik, siswa-siswi yang sangat saya banggakan, Bunda lagi bertanya dan ada hadiahnya. Siapa yang tahu Instagramnya Bunda Novita? Loh, angkat dulu. Nah, itu yang belakang, yang murid aja. Ya, yuk sini yuk, maju yuk. Ya maju, 2 nggak apa-apa. 2 nggak apa-apa. Ada hadiahnya sayang. Yuk. Biar nggak ngantuk ya Bu ya. Ini paling 5 menit lagi selesai. Ya, sini maju. Oh, masya Allah, soleha. Namanya siapa? Sirila. Kelas berapa? 7C. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Malu. Pengen jadi orang yang sukses. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan untuk adik Sirila. Jawabannya apa? Novita Muhammad. Ya, tepuk tangan benar. Yuk Mbak Devi dikasih hadiahnya di Sirila. Ada titip pesan apa nih buat Pak Sanusi, guru-guru, Bapak Ibu guru maupun di sini? Apa? Terima kasih atas kehadirannya para hadirin semua yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih sudah mendidik saya di Madrasah MTS N4 Negeri Trenggalek. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yuk hadiahnya dikasih. Terima kasih sayang. Ya, monggo Desrila. Terima kasih. Nah, barusan Bapak Ibu pirsa apa mboten cara parenting yang saya tunjukkan? Apa bedanya? Parentingnya adalah ketika anak kita ditanya, anak akan cenderung menutup diri, tidak percaya diri. Tapi ketika saya menatap mata si Sirilia, dia langsung berani untuk menjawab. Nah, berarti eye contact nanti ditingkatkan lagi ya Bu. Saya cepetin lagi. Nah, di Instagram saya, anak saya itu bisa berbahasa Mandarin. Saya sekolahkan di Mandarin kah? Tidak. Jawabannya saya sekolahkan online. Dan sekarang ngomong bahasa Mandarin saya aja nggak ngerti kalau diajak ngomong. Lanjut, memudahkan proses belajar. Nah, kalau terlalu lama kita main sosial media, itu kita terkena gangguan fisik. Masalah pertama adalah pusing, karena kita kurang tidur, mata kita keganggu, kemudian susah konsentrasi. Nih ya. Nah, gangguan perkembangan bahasa dan sosial. Banyak anak-anak yang speech delay ya Pak ya, itu karena terlalu banyak dikasih HP sama orang tuanya. Jadi pertumbuhan umur 0 sampai 4 tahun anak belum bisa berbicara Bu.
Dan salah satu indikator melihat anak itu bisa cerdas dan sehat mental dan psikisnya adalah semakin berani anak itu berbicara. Tapi kalau anak itu pemalu, pendiam dan lain sebagainya, itu indikator orang tua harus sering memberi stimulasi, sering ajak ngomong. Semakin sering orang tua ngajak ngomong, semakin bagus bagi pertumbuhan anak. Ya, ini presentasinya. 65% orang menggunakan sosial media. Bocor ya? Wah, Pak Sanusi ini gimana bocor Pak Sanusi? Nggak apa-apa, ini namanya berjihad. Untuk mendapatkan ilmu kita harus bersusah payah dulu. Nah, 65% ini Pak, Bu, mereka kebanyakan nggak suka materi-materi yang mengedukasi, tapi materi-materi galau seperti Fajar Set Boy. Siapa yang tahu Fajar Set Boy? Yang nggak tahu angkat tangan. Oh, tapi kebanyakan memang Indonesia suka yang konten-konten seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti MTS 4 Negeri Trenggalek ini bisa membuat konten yang kreatif tapi isinya edukasi. Semangat, bisa ya? Yuk, tepuk tangan untuk kita. Kita harus bisa membuat konten yang mengedukasi tapi dikemas kreatif sehingga nanti penontonnya banyak. Nanti kalau penontonnya banyak bisa kayak Atta Halilintar. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang dilakukan orang tua pertama apa? Orang tua juga harus belajar. Jadi yang belajar itu bukan anaknya aja. Jadi orang tua juga harus belajar kira-kira pembahasan isu saat ini itu apa. Isu geografis, politik, pendidikan, bahkan isu anak-anak di usia mereka, kita juga harus belajar. Kalau Bapak Ibu main ke pendopo, ayo, siapa yang mau main ke pendopo angkat tangan? Nanti tak bayari transportnya. Ayo, siapa yang mau ke pendopo? Tadi angkat tangan nanti sama Mbak Devi ya. Tak kasih sangu ke pendopo. Saya ajak virtual home, jalan-jalan ke rumah gitu ya. Saya akan tunjukkan berapa banyak buku saya. Nah, buku saya itu di kamar keteteran. Padahal saya sudah buat namanya perpustakaan, library di dalam rumah. Tapi library saya itu juga nggak cukup karena diisi juga buku-bukunya Bapak Ipin yang juga banyak. Pak Ipin bisa menjadi wakil bupati, dia nggak lulus loh kuliahnya di DO loh. Tapi kenapa ketika berbicara di depan publik, ya, pengetahuannya itu ngalah-ngalahin yang profesor. Kenapa? Karena membaca buku. Jadi kita orang tua jangan pernah berhenti belajar. Tetap kita harus menambah pengetahuan. Utamanya tentang bagaimana membuat blog, Twitter, Facebook, YouTube, semua tentang internet. Siapa tahu ibu-ibu juga nggak mau kalah sama anak-anaknya jadi konten kreator. Pengasuhan unik ala Ibu Dewi misalnya. Ya, gitu nih Pak ya. Terus kemudian yang kedua, mengarahkan anak gitu untuk bisa melihat internet dengan sudut pandang positif. Ketiga, mengimbangi waktu. Nah, ibu-ibu di rumah, bapak dan ibu harus berkolaborasi membuat aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Kalau mereka dibuat sibuk dengan aktivitas nyata, real, entah misalnya setiap hari Selasa membaca buku jam 2 sampai jam 3 after pulang sekolah, atau jam 7 sampai jam 8 setelah mengaji. Terus besoknya ada pengajian bla 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 dan semua aktivitas nyata, maka anak akan semakin sedikit menggunakan waktunya untuk internet. Gitu ya. Jadi kita harus buat sibuk anak-anak dengan kesibukan yang positif. Keempat, meminjamkan anak. Nah, bukan memberikan, tapi meminjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk sekolah, untuk mereka membaca. Artinya tetap pakai device-nya orang tua, pakai HP-nya orang tua. Anak-anak belum boleh pakai HP sampai panjenengan bisa percaya bahwa anak-anak bisa memfilteri diri mereka sendiri. Mereka bisa menjadi filter mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh. Selama itu belum, pinjamkan saja dulu gitu. Kemudian memiliki program dan aplikasi yang positif. Di dalam HP panjenengan juga jangan melibatkan aplikasi-aplikasi yang untuk panjenengan dan bapak, tapi aplikasi yang benar-benar positif untuk mereka belajar, benar ya Pak ya.
Misalnya ada aplikasi Ruang Guru, aplikasi belajar bahasa Inggris, aplikasi, ya semua aplikasi kan ada yang gratis Bu. Mewarnai, menggambar menjadi sketch desain grafis, semua ada di internet. Nah itu yang harus di-download oleh ibu-ibu. Kemudian tetap ada pendampingan dan meningkatkan interaksi. Ini tadi yang saya sampaikan. Tatap matanya, gunakan hati kita, dekatkan kita dengan anak-anak seolah-olah kita adalah sebayanya mereka. Gitu. Nah ini ya yang tadi, dan ini nomor handphone saya. Oh, saya sebarkan nomor handphone saya. Ayo yang punya HP monggo ini di tas. Ada yang tahu cara menyimpan nomor HP saya? Ya, buka kamera, klik kalau sudah ada QR code ini, berarti sudah otomatis langsung bisa connect ke handphone saya. Loh Bu, ibu kan ibu bupati, kok bisa nomornya disebarkan? Saya itu pelayannya panjenengan semua, jadi nggak ada alasan saya untuk tidak berdekatan dengan panjenengan semua. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat kagem panjenengan semua Bapak Ibu yang sangat-sangat saya banggakan. Ingat sekali lagi, pengasuhan itu bukan bertitik berat kepada sang ibu saja, tapi sang bapak juga dapat melibatkan dirinya dalam pengasuhan. Karena anak yang cerdas, anak yang hebat lahir dari kasih sayang seorang ayah dan ibu yang utuh. Terima kasih. Saya ajak Yaliel terakhir sebelum saya tutup. Ketika saya tanya, apa kabar Trenggalek? Jawabannya meroket. Gitu sarang-sarang ya, Mbak Devi di video ya. Yuk, saya ajak Yaliel bersama yang kompak menandakan semakin kompak semakin barokah hidupnya. Semakin kompak semakin kaya ilmu kita. Semakin kompak semakin kaya kantong kita pulang dari sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Trenggalek? Apa kabar Trenggalek? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.